Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya ajak kita semua untuk bersatu hati, berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami hingga sampai saat hari ini. Dan kami mau beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Biar Engkau yang memberkati, mengurapi setiap kami. Biarlah Tuhan lewat nyanyian, pujian, dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menguatkan setiap kami dan memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
sebab Dia sanggup gerakan kaki, menarilah dan bertangan, bersukacitalah, tak perlu kau latih, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak
bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, yang ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, luruskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, tulus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, luruskan hatiku. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang telah memulihkan setiap hati kami, bahkan meneguhkan setiap hati kami. Dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang berkuasa untuk mengubahkan setiap kami, untuk menguatkan iman kami, untuk membangkitkan pengharapan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyaksikan beberapa pengumuman berikut ini. Oh, how you catch the light right before my eyes. You captivate my mind, starlight of my life. We're reflecting light like the sea on a winter night. Oh, honey, we're reflecting light like the Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita bertemu kembali dan saya bersyukur kita boleh ada saat ini, kita boleh beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat semua volunteer yang sudah berjerih lelah untuk menyelenggarakan ibadah ini, juga saudara juga yang selama ini juga berdoa. Saya ucapkan terima kasih dan saya percaya dalam ibadah ini kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita dan Dia siap memberkati kita. Di samping melalui pujian penyembahan tadi dan saat ini kita siap dengar firman Tuhan dan berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Dan kita saat ini akan sama-sama belajar dengan sebuah tema Be Patient, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa sabar. Sabar ini gampang-gampang susah saudara.
Tetapi saya percaya kita ada saat ini itu karena kita sudah sabar. Sebab kalau kita tidak sabar dalam kondisi seperti saat ini, mungkin kita sudah lemah, kita sudah capek, kita sudah stres. Tetapi saudara boleh ada bersama-sama ibadah saat ini karena kita sabar. Dan kita akan sama-sama belajar bagaimana sih dan apa itu sabar yang dimaksud oleh Tuhan. Dengan sebuah ayat tema dalam Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17 berkata demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah saudara, seringkali kadang kita tiba-tiba marah-marah sendiri. Tentulah, paling enggak sebagian besar kita pernah kita marah tanpa terkendali, tiba-tiba orang di sekeliling kita salahkan, istri atau suami, anak atau orang tua kita salahkan padahal sebenarnya mereka tuh nggak punya salah. Nah kemudian setelah kita menyadari kita itu melakukan sebuah kesalahan, marah-marah, terus kita menyesal. Kita menyesal terus kita minta maaf. Nah Amsal ini mengatakan siapa lekas naik darah dikatakan itu berlaku bodoh. Jadi bukan hanya orang yang marah saja yang berlaku bodoh, tetapi dikatakan ada kata yang tertulis yaitu lekas. Siapa yang lekas naik darah itu berlaku bodoh. Jadi orang yang gampang marah dan orang yang marah juga dikatakan itu berlaku bodoh. Nah ini dikatakan oleh seorang yang sangat berhikmat, yang kita tahu bersama yaitu Salomo. Bagaimana dia dengan hikmat Tuhan, dia menulis kitab Amsal itu banyak hal, banyak hikmat yang kita dapatkan di situ. Salah satunya yang dikatakan ini yaitu siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Nah saudara, mengapa kata Salomo bahwa orang yang lekas naik darah ini dikatakan dia berlaku bodoh? Nah orang yang lekas marah, orang yang gampang marah seperti tadi di depan saya katakan, tiba-tiba kita marah. Orang yang lekas marah, dia itu pertama paling enggak dia sudah melukai orang lain. Karena biasanya orang marah itu tidak sendiri. Dia marah itu ada pihak lain atau orang lain yang menjadi objek pelampiasannya dia. Jadi orang yang gampang marah, dia itu sudah melukai orang lain. Begitu dia marah, aduh iya saya salah, menyesal dia. Menyesal boleh menyesal, tetapi luka itu sudah terlanjur sakit dan ini butuh waktu yang tidak sedikit. Bahkan ada orang yang sakit hati karena tiba-tiba dimarahin orang yang gampang marah itu tidak bisa hilang. Sampai mati, ada yang seperti itu. Ibarat seperti paku ya, kita tancapkan ke kayu. Itu kalau salah bisa ditarik, tetapi bekasnya masih ada. Nah kata-kata kita itu ibarat paku yang kita tancapkan terus ke orang lain, ke hati dia, yaitu ke kayu itu. Dan itu akan meninggalkan bekas goresan. Jadi orang yang dikatakan oleh Salomo ini berlaku bodoh karena dia dikatakan lekas naik darah, itu dia akan melukai orang lain. Dan luka ini tidak gampang sembuh. Kemudian kalau kita lihat juga orang yang gampang marah, dia itu juga mempermalukan dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia tiba-tiba marah, orang lain yang mengerti masalahnya dalam hati ketawa. Nah, ini orang ini tidak ngerti tapi marah tiba-tiba. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Sehingga orang lain mengatakan, orang ini tidak dewasa. Adakah yang mau berkawan dengan orang yang tidak dewasa? Tentu banyak orang menghindari, ya dia nggak dewasa. Jadi orang yang lekas naik darah, orang yang lekas marah, dia ini dikatakan bodoh karena dia mempermalukan dirinya sendiri. Bukannya lagi orang yang lekas marah, dia ini juga merugikan kesehatannya. Dengan jelas Amsal tadi dikatakan dengan bahasa kiasan naik darah. Ternyata naik darah ini
bukan muncul beberapa waktu lalu ya. Tetapi sudah sejak zaman yang lalu, sejak zaman Salomo paling enggak sudah ada. Karena ada kalimat ini. Orang yang lekas naik darah. Naik darah apa nih? Darah itu memang bisa naik bisa turun. Yang naik turun itu apa? Tekanannya. Tekanannya semakin naik, tekanan semakin keras. Aliran darah semakin cepat bergerak. Di mana? Di seluruh tubuhnya. Di seluruh pembuluh tubuh dia. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau pembuluh darah itu tidak kuat, gimana? Dia akan pecah. Nah, kalau sudah pecah, maka timbullah perdarahan di otak. Kalau perdarahan otak ini tidak berhenti, orang itu mengalami stroke. Dan kalau sudah stroke, dia akan pingsan. Kalau pingsan tidak tertolong, ya bisa mati, saudara. Nah, orang yang lekas naik darah merugikan kesehatannya. Makanya Amsal ini bijak sekali memberikan nasihat kepada kita semua. Dan ini juga berkaitan dengan buah-buah roh yang kita belajarin bersama. Kemudian orang yang lekas naik darah, dia dikatakan orang yang bodoh. Kenapa? Sebab orang ini tidak pernah memeriksa semua perkara dengan baik. Ada perkara dia tidak periksa dengan baik terlebih dahulu, kemudian dia ngambil sebuah keputusan. Tentu keputusan ini cenderung salah. Karena dia tidak punya pertimbangan. Tiba-tiba langsung marah. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi kemarahan ini membawa kepada situasi dan kondisi yang tidak enak. Bagi dirinya dan bagi orang lain. Sehingga kita sebagai orang percaya saat ini diberikan nasihat. Jangan lekas marah. Kalau lekas marah dikatakan orang yang bodoh. Jika saudara saat ini tidak sedang sendiri bersama dengan keluarga atau kerabat, katakan kepada saudara Anda atau orang tua atau anak saudara, katakan, jangan lekas marah. Jangan lekas marah. Kalau lekas marah dikatakan orang yang bodoh karena merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Nah, kemudian kalimat itu mengatakan siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dikatakan kita jangan bodoh tetapi bijaksana. Jangan bodoh tetapi bijaksana. Hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang bagaimana? Di sini dikatakan yaitu orang yang bersabar. Jadi lekas marah atau lekas naik darah lawannya adalah sabar. Kesabaran itu bukan saja buah dari roh. Tetapi kesabarannya adalah salah satu ciri dari orang yang hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih, dia akan cenderung sabar. Dia akan cenderung menahan diri. Tidak terburu-buru. Dia akan pada waktu menghadapi sebuah masalah, pada waktu mendengar sebuah kalimat atau statement, dia akan berusaha menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Dan dia mampu meredam gejolak di dalam dirinya, di dalam hatinya, untuk kemudian mengatur, untuk mengolah, membahas dengan tenang. Itu yang dikatakan bijaksana. Kemudian menyampaikan pendapatnya. Tentu kita tidak mau disebut sebagai orang yang bodoh. Kita ingin disebut orang yang bijaksana. Oleh karena kita perlu belajar bersabar. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kiriman dari anggota jemaat yang senior, sebuah ilustrasi yang bagus. Begini, saudara. Sekali waktu ada seorang pekerja. Dia sudah bekerja mengabdi puluhan tahun kepada bosnya di bidang pembangunan, membangun rumah. Dia sudah bekerja dengan baik puluhan tahun. Kemudian dia memikir, ini enak ya bos. Saya yang bekerja, dia yang kaya. Saya cuman begini-begini aja. Nah, singkat cerita dia mengajak temannya, ayo kita berhenti aja bekerja. Karena ya seperti ini.
Temannya juga mikir, ya juga lah, ada baiknya juga saya akan kerja sendiri, bikin rumah sendiri, modal kecil-kecilan ini. Karena bosnya ini kontraktor yang besar, jadi stafnya ini orang kepercayaan ini disuruh membuat rumah, kemudian dijual dan seterusnya. Nah, mereka menghadap kepada bosnya, bos saya mau berhenti dari bekerja. Loh, kaget bosnya. Kenapa? Ada masalah apa? Toh kalian selama ini bekerja dengan baik, bekerja juga sudah lama. Dia nggak ceritakan alasannya. Udah bos, pokoknya saya dan kawan saya ini akan berhenti bekerja. Jangan, kamu di sini aja bersama-sama dengan saya. Wah, dia nggak bisa bos, pokoknya saya harus berhenti. Nah, bosnya juga dia nggak bisa menahan. Dia bilang, oke, kalau gitu tunggulah 1 tahun lagi baru berhenti kerja. Nggak bisa, pokoknya saya perlu segera bekerja. Nah, karena tidak bisa dicegah dan ini pegawai yang baik, orang kepercayaan, maka bosnya juga ingin karyawan ini juga berhenti dengan baik-baik. Kemudian bosnya katakan, oke kalau gitu masing-masing kalian saya berikan tugas terakhir untuk membuat rumah. Nanti begitu selesai itu ya tugas kalian selesai. Nanti saya kasih imbal jasa selama kalian bekerja. Jadi syaratnya harus bikin rumah yang terakhir. Nah, kemudian 2 karyawan ini disuruh bikin rumah, 1 rumah A, 1 rumah B, jadi masing-masing. Nah, temennya ini yang diajak dia mikir, ya udahlah ini pekerjaan terakhir, selama ini juga baik ya saya akan kerjakan. Nah, dia kerjakan dengan baik, dengan tekun, dengan sepenuh hati. Karena ini dia mikir ini pekerjaan saya yang terakhir. Saya akan tinggalkan yang terbaik lah. Wah, dia kualitas yang baik, cara bangunnya yang bagus, presisi, waduh luar biasa dia amati. Karena setelah itu dia tidak akan bangun rumah lagi, tidak akan bekerja di situ. Tetapi yang mengajak ini, ya karena sifatnya nggak sabar. Udah mau berhenti, kenapa harus bikin rumah? Ya udahlah, akhirnya dia bikin rumah asal-asalan, campurannya asal-asalan, semennya dikurangin. Kemudian kusennya mestinya jati, diganti kayu yang jelek. Pintunya juga dikasih triplek aja, pokoknya jadi rumah. Singkat cerita selesailah itu rumah. Kemudian bos yang manggil kedua karyawan itu. Ya karyawanku, kalian sudah bekerja puluhan tahun dan sudah menyelesaikan. Sekarang saya akan berikan hadiah kepada kalian. Ini hadiah, dikasihlah kunci rumah yang mereka bangun terakhir. Wah, kawan seneng banget. Wah, asik. Saya dapat hadiah yang luar biasa. Karena di saat terakhir dia dengan sabar, dia kerjakan dengan baik. Tetapi si orang ini, dia kecewa. Kok nggak bilang, tahu gitu saya ingin. Ya ini terlambat saudara. Karena dia nggak sabar. Dia emosi, dia marah. Akhirnya keputusannya nggak benar. Merugikan diri sendiri. Jadi orang yang tidak sabar, orang yang cepat naik darah, dia akan merugikan sendiri, dia nggak dapat hadiah. Tetapi ada contoh lain lagi saudara, dan ini sebuah peristiwa yang benar. Yang benar-benar kejadian. Apa itu? Kita ingat sebuah kisah pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Musa menghadap kepada Tuhan. Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sekian lama Musa naik ke Gunung Sinai. Bangsa Israel gimana? Mereka menunggu. Musa kapan datang? Musa kapan turun? Musa kapan kembali? Sebab apa? Musa pemimpin mereka. Mereka tidak sabar. Mereka tidak mau menunggu apa yang dikatakan oleh Musa. Maka mereka mulailah. Ngapain saudara? Membuat patung anak lembu emas. Terbuat dari mana? Dari emas. Mereka menyumbangkan emas. Perhiasannya disumbangkan. Akhirnya dibuatlah anak lembu emas itu. Kemudian menyembah anak lembu emas itu. Apa yang terjadi? Tuhan melihat itu dan Tuhan marah. Tidak saja marah, murka. Karena ketidakbenaran dari bangsa Israel dan mereka dibinasakan. Karena ketidaksabaran. Tidak saja seperti ilustrasi tadi, tidak saja dia tidak mendapat hadiah, tetapi dibinasakan oleh Tuhan.
Nah mungkin kita zaman sekarang, wah saya enggak mungkin lah seperti bangsa Israel sampai menyembah patung, membuat patung. Yes, mungkin tidak. Tetapi kita harus lihat maknanya. Apa yang menjadi masalah bangsa Israel? Dia tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Pemimpin yang Tuhan sudah siapkan. Mereka tidak sabar menunggu. Seringkali kita juga tidak sabar menunggu kepemimpinan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah mengatakan, aku akan menuntun engkau, aku akan berikan engkau masa depan yang indah. Tetapi dalam penantian kita, apa indahnya Tuhan? Kok kayak gini? Gimana bisa indah pekerjaan hilang di PHK? Gimana bisa indah pengeluaran bertambah? Kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai marah. Kita mulai tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ini bahaya saudara. Ini yang dikatakan oleh penulis Amsal yaitu orang yang bodoh. Bahkan Alkitab juga mengatakan di ayat yang lain Amsal 14 ayat 29 mengatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bahkan ada yang juga dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu selalu dihargai di setiap negara. Tetapi orang yang sabar tidak saja disebut pahlawan. Tetapi dikatakan dia melebihi dari pahlawan. Luar biasa sekali saudara. Tentang kesabaran ini. Di Alkitab ada berapa contoh. Daud itu terkenal orang yang sabar. Bagaimana dia dikejar-kejar Saul padahal dia sudah dilantik menjadi seorang raja. Tetapi dia sabar. Dia tidak membalas kejahatan itu. Pada akhirnya Tuhan mengangkat dia. Abraham, tokoh yang lain. Terkenal dia sebagai tokoh yang sangat sabar. Bagaimana dia diberikan janji oleh Tuhan. Keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Namun nyatanya anak aja satu gak ada. Bagaimana? Tetapi dia tetap sabar. Dia tetap sabar terus. Dan dalam kehidupannya dia juga terkenal orang yang sabar. Tetapi saat ini saya juga ingin kita boleh melihat Yesus sendiri. Tokoh sentral kita. Bagaimana Yesus juga sabar. Dia sangat sabar dalam seluruh hidupnya dikatakan sabar. 1 Timotius 1 ayat 16 mengatakan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yesus ini menunjukkan seluruh kesabarannya. Supaya apa? Supaya kita meneladani Yesus. Dan kita boleh menjadi contoh bagi orang lain. Yesus tidak menjelaskan bahwa Bapa itu sabar. Tetapi dia sendiri menunjukkan dalam kehidupannya sebagai manusia. Dia juga sabar. Nah saudara, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang sabar. Tuhan sangat memperhitungkan orang yang sabar. Kita harus sabar apa aja. Saya dapatkan beberapa hal. Kita harus sabar terhadap orang lain. Itu udah pasti. Karena kita berinteraksi dengan orang lain. Sesama manusia. Kita harus sabar terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari. Kita kadang diperhadapkan dengan situasi yang kadang menyebalkan. Kita dituntut bersabar. Misalkan antrian. Tetapi tiba-tiba ada orang nyelonong. Gimana perasaan kita? Kadang dongkol. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh sabar kepada orang lain. Yang sekarang ini kita sering hadapi, kita harus beraktivitas di rumah. Yang paling dibutuhkan apa di rumah saat ini? Koneksi internet. Selama kita harus di rumah selama ini, berapa kali kita marah, mengumpat gara-gara internet lemot.
gara-gara internet putus, gara-gara dan sebagainya. Emang internet itu bisa dimarahin? Nggak bisa. Internet ada providernya, dan provider yang mengolah manusia. Nah, kadang kita nggak bisa sabar dengan sesama manusia. Tuhan mengajak kita untuk kita sabar karena kita terhubung dengan orang lain. Dan disitulah yang dikatakan kita sebagai garam. Kita sebagai terang. Supaya orang juga melihat, oh ternyata orang Kristen panjang sabar. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 1-3. Efesus 4 ayat 1-3. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mengapa kita itu tidak bisa sabar terhadap orang lain? Padahal di sini dikatakan kita ini harus menunjukkan rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kenapa sih saudara seringkali kita nggak bisa sabar terhadap orang lain? Karena kita kurang mendengar. Karena kita kurang mendengar. Yang paling banyak kita ini ngomong. Tadi katakan orang yang cepat naik darah, wah nggak mau dengar. Padahal dikatakan orang yang sabar itu besar pengertiannya. Nah di sini dalam Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Berarti kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, kuncinya yaitu kita harus punya pengertian. Kita harus bisa mengerti orang lain. Kita harus memahami orang lain. Sehingga pada waktu kita memahami orang lain, kita pasti akan bisa sabar terhadap orang lain, orang itu. Kalau kita tidak bisa sabar, tidak bisa mengerti orang lain, kita tidak akan sabar kepada dia. Dikatakan Amsal 14:13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar. Ini dikatakan lekas naik darah. Dia tanpa pengertian yang benar, yang seutuhnya, kemudian langsung menilai. Nah, saya dapatkan sebuah info, sebuah riset. Itu menunjukkan saudara, 7% dari apa yang Anda katakan itu dikomunikasikan lewat kata-kata atau yang tertulis. Jadi gini, pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita itu diterima dia sebesar 7% itu dari kata-kata atau dari tulisan. Kemudian 43% didapatkan dari cara kita menyampaikan. Yaitu dari nada suara, dari intonasi, dari volume suara, dan dari cara penyampaian. Jadi dari cara penyampaian ini 43%. Tadi 7%, 43%. Kemudian sisanya 50% ini dikomunikasikan melalui bahasa nonverbal. Apa itu? Melalui ekspresi wajah, gestur tubuh, gerak tangan, bahasa tubuh. Ini yang nyampainya lebih banyak. Maka kita dalam menerima pesan dari orang lain, kita harus lihat. Kita sudah menerima seutuhnya belum? Kalau belum, jangan terburu-buru menyimpulkan, apalagi langsung marah. Nah, seringkali kita belum utuh, kita sudah menyimpulkan. Oleh karenanya, mungkin waktu ini tepat saya sampaikan kepada saudara, kalau kita chat atau kita SMS atau WhatsApp, itu hati-hati, jangan keburu-buru. Jangan buru-buru menyimpulkan. Sebab dengan kalimat yang sama itu punya banyak arti. Contohnya misalkan ada kalimat, apakah kamu suka makan jambu monyet? Nah, kalau kalimat ini tulis, apakah kamu suka makan jambu monyet? Nah, marah pasti.
Sampai kalau ditulis, apakah kamu suka makan jambu monyet? Nah mungkin oke. Sehingga dengan tulisan itu berhati-hati saudara. Kita perlu kalau kita melihat kalimat itu nggak pas. Atau kita kurang mengerti, ada baiknya langsung telepon. Bila perlu bertemu. Karena dengan bertemu tadi itu 50% dari bahasa, ekspresi wajah, kemudian gerak tangan dan sebagainya. Untuk kita bisa memahami tadi, mengerti, kita harus mau banyak mendengar. Kita harus mau mendengar orang lain. Nah kemudian kita harus sabar dalam memimpin. Setiap pribadi kita dikatakan sebagai seorang pemimpin. Entah di rumah, entah itu di aktivitas studi kita, di pekerjaan kita, dimanapun, di gereja, di bersosial. Kita ini adalah pemimpin. Bedanya memimpin banyak atau sedikit, tapi prinsipnya sama. Di dalam memimpin kita juga harus sabar. Dikatakan 2 Timotius 2:24. Paulus katakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Kesabaran Paulus ini diturunkan, diwariskan kepada anak rohani yaitu Timotius. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus sabar. Kadang yang kita pimpin ini belum sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan buru, udah kita keluarkan dari komunitas kita, dari kelompok kita. Tidak. Kita harus sabar. Kita coba masuk, kita coba mengajak dia untuk berubah. Kita perlu sabar. Sebab kalau Yesus tidak sabar, tidak ada satupun di antara kita yang selamat. Yesus dengan sabar menjangkau hati kita. Kita sudah diarahkan, balik lagi. Tuhan dengan kesabarannya menjangkau kita. Kita harus demikian sebagai seorang pemimpin. Dan kemudian sabar apalagi sabar dalam penderitaan. Ini yang tersulit, sabar dalam penderitaan yang paling sulit. Kalau orang lagi happy tetap bisa sabar. Tetapi banyak orang akhir-akhir ini saya melihat mereka nggak sabar. Karena apa? Dalam kondisi sulit. Tiba-tiba marah-marah. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menghubungi seorang hamba Tuhan. Karena ada bantuan dari pemerintah kepada para hamba Tuhan di DKI Jakarta. Salah satu yang saya kenal, saya hubungin. Pak, ini ada bantuan dari pemerintah. Kapan Bapak bisa ambil? Wah, dia langsung tanya, bantuannya apa aja? Saya bingung. Ya udah, saya kirimkan bantuannya ini. Dia jawab, kalau satu saya nggak mau ambil, buat apaan? Bingung saya. Saya bilang, Pak, ini satu gereja, satu bantuan. Dia bilang, kalau 30 saya mau buat jemaat. Dalam hati, ya ngomong sendiri sama gubernur, saya pikir gitu. Saya mau terusin, saya mikir, ini lagi stres nih kayaknya pendeta ini. Mungkin lama nggak bikin ibadah, mungkinnya jadi stres. Nah seringkali orang dalam tekanan, dalam penderitaan itu menjadi tidak sabar. Padahal firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Dan dikatakan bertekunlah dalam doa. Saudara, kita perlu sabar di dalam kondisi-kondisi saat ini. Di dalam kesesakan, Tuhan ajarkan sabarlah. Dan saya yakin kita mampu karena ada Roh Kudus yang menyertai kita dalam hati kita. Dan yang terakhir saudara, sabar apa? Ini yang paling penting. Sabar di dalam kita menanti hari kedatangan Yesus. Semua rencana Tuhan sudah digenapi dalam diri Yesus. Mulai dia lahir, kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan sekarang waktunya kita menunggu hari kedatangan Yesus. Yang kedua kali, kita harus sabar. Kalau nggak sabar, iman kita bisa tersesat karena banyak hal yang bisa menyesatkan kita dalam kita menunggu menanti kedatangan Tuhan. Tuhan tidak lama lagi datang. Mari kita sama-sama sabar. Menanti kedatangannya dengan cara apa? Tekun melakukan setiap perintah Tuhan. Tekun bersekutu dengan Tuhan. Tekun berdoa kepada Tuhan. Tekun membaca firman-Nya. Tekun berbuat baik. Dan kita akan menerima mahkota yang Tuhan sediakan. Ya saudara, Yesus sudah mati buat kita. Karena dia sabar untuk kita. Dan dia sudah naik ke surga. Dan kita
menanti kedatangan Tuhan dengan sabar. Dan ini puncak dari kesabaran orang Kristen. Oleh karenanya, saya undang kita berdiri bersama. Kita boleh katakan pada Tuhan, Tuhan, ampuni aku yang selama ini tidak sabar. Dan biarlah Roh Kudus menjangkau hidupku, mengubahkan aku, sehingga aku menjadi pribadi yang sabar. Haleluya. Karena Engkau telah mati bagi aku, karena salibmu menyelamatkan hidupku. Aku mau hidup sabar. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Yesus. Jiwaku Terima kasih. pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Amin. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara terkasih, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan materi yang sudah ada di depan, di meja Bapak Ibu Saudara berada. Dan mari kita siapkan diri untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita siapkan roti di tangan kanan kita. Dan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan anggur atau materi yang lain. Mari kita angkat tinggi di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Kita proklamikan bersama wine darah Kristus. Kita dengar firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu kekasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Kau telah panjang sabar atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami belajar untuk hidup kami boleh sabar Tuhan. Seperti yang Kau inginkan. Mengampuni di masa yang lampau. Kami tidak sabar Tuhan. Berkat firman, berkat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Memampukan kami Tuhan. Kami boleh melakukan setiap benih firman. Sehingga boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap jemaat dimanapun berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam keadaan tidak berpengharapan, Tuhan berikan pengharapan kepada Engkau Tuhan. Mereka yang punya beban masalah, nyatakan dalam hidupnya Tuhan, untuk mereka mengatakan bahwa Engkau lebih besar dari setiap masalah yang ada. Dan Engkau mampu menolong, memulihkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga doakan buat keadaan pemerintah, keadaan bangsa kami. Tuhan pulihkan kami Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah bisa beribadah dan kami akan syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak sudah kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Dia. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuannya yang dari kuasa Roh Kudus yang tinggal terus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.